saya Zalfa dari Hikmah dari absen 34. Saya Denisa dari absen 11. Saya Tiasa Mimpi dari absen 12. Saya Salma dari absen 29. Dan saya Najwa dari absen 26. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menelusuri tempat-tempat yang ada di Jalan Tunjungan. Yuk kita simak videonya. Jalan Tunjungan merupakan kawasan komersial di kota Surabaya. Di sepanjang jalan ini banyak ditemui bank, toko elektronik, dan pusat perbelanjaan. Pada 2021 lalu, Jalan Tunjungan Surabaya diresmikan sebagai kawasan destinasi wisata setingkat Jalan Malioboro di Yogyakarta dengan nama Tunjungan Romansa. Dalam acara tersebut, terdapat suguhan kuliner dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Surabaya, lengkap dengan tampilan hiburan seni dan budaya. Tunjungan adalah kawasan bersejarah dan ikonik di kota Surabaya, Jawa Timur, yang memiliki nilai historis tinggi. Berawal pada masa kolonial Belanda, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, hiburan, dan kehidupan sosial di Surabaya. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah Tunjungan. Yang pertama, era kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Tunjungan adalah kawasan elit yang dihuni oleh orang-orang Eropa dan masyarakat kalangan atas. Di sepanjang jalan Tunjungan berdiri bangunan-bangunan bergaya kolonial yang megah, serta toko-toko, hotel, dan pusat hiburan yang mewah. Pada awal abad ke-20, kawasan ini mulai menjadi pusat komersial dan hiburan. Jalan Tunjungan terkenal sebagai lokasi dari Hotel Orange atau yang kini disebut Hotel Majapahit, yang berdiri sejak 1910, menjadi salah satu ikon kota tersebut dan saksi sejarah penting. Yang kedua, peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tunjungan menjadi salah satu lokasi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Hotel Majapahit, pada 19 September 1945, terjadi insiden perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya, yang kemudian hanya menyisakan warna merah dan putih. Peristiwa ini menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap penjajah. Kawasan ini juga menjadi basis bagi pejuang Indonesia untuk merencanakan aksi-aksi dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Yang ketiga, era kemerdekaan hingga 1970-an. Setelah kemerdekaan, Tunjungan tetap menjadi pusat perdagangan dan hiburan bagi masyarakat Surabaya. Jalan ini dipenuhi dengan toko-toko yang menjual beragam barang, dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang mewah. Pada era 1970-an, Tunjungan mulai menjadi pusat perbelanjaan modern dengan munculnya Toko 6, sebuah department store yang terkenal pada masanya. Toko ini menjadi salah satu ikon pusat belanja modern pertama di Surabaya. Yang keempat, modernisasi dan pembangunan Tunjungan Plaza. Memasuki tahun 1980-an, Tunjungan mengalami transformasi besar dengan dibangunnya Tunjungan Plaza pada 1986, yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan modern terbesar di Surabaya. Tunjungan Plaza terus berkembang hingga kini, terdiri dari beberapa gedung yang terintegrasi, menjadikannya salah satu mal terbesar dan termewah di Indonesia. Lalu yang kelima, peran sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Saat ini, Jalan Tunjungan juga dilestarikan sebagai kawasan wisata bersejarah. Banyak bangunan-bangunan kolonial yang dipugar untuk mempertahankan ciri khasnya. Setiap tahun, pemerintah kota menyelenggarakan Tunjungan Romansa, sebuah acara yang menampilkan keunikan budaya dan kuliner khas Surabaya, serta yang kelima, peran sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Saat ini, Jalan Tunjungan juga dilestarikan sebagai kawasan wisata bersejarah. Banyak bangunan-bangunan kolonial yang dipugar untuk Yang kelima, peran sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Saat ini, Jalan Tunjungan juga dilestarikan sebagai kawasan wisata bersejarah. Banyak bangunan-bangunan kolonial yang dipugar untuk mempertahankan ciri khasnya. Setiap tahun, pemerintah kota menyelenggarakan Tunjungan Romansa, sebuah acara yang menampilkan keunikan budaya dan kuliner khas Surabaya.
serta menampilkan pameran seni dan budaya di sepanjang jalan Tunjungan. Kawasan Tunjungan sekarang tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan hiburan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, keberagaman, dan identitas budaya Kota Surabaya. Restoran Ayala di Tunjungan Surabaya memiliki beberapa keunikan yang membuatnya populer, terutama di kalangan anak muda dan wisatawan. Berikut beberapa keunikannya. Yang pertama, desain interior vintage dan instagramable. Memiliki desain interior yang unik dengan tema vintage dan sentuhan warna-warna yang cerah, sehingga menarik bagi pengunjung untuk yang suka berfoto. Lalu yang kedua, kombinasi menu tradisional dan modern. Restoran ini menawarkan berbagai pilihan menu dari masakan Indonesia hingga masakan barat. Selanjutnya yang ketiga, lokasi strategis di tengah kota, yaitu terletak di kawasan Tunjungan, sehingga sangat mudah digapai untuk wisatawan maupun warga lokal yang ingin berkuliner di daerah Surabaya. Selain itu, Ayala juga memiliki harga makanan yang cukup terjangkau dan suasana nyaman dan santai untuk bersanak saudara. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan terus tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per
perihal esok, untuk nanti dulu, perihal cincin, ku cari waktu. Bersetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka bakal cari diriku. Bersetan aturan cinta tak tertulis. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, aku ngasih pertanyaan ke kalian. Boleh perkenalan dulu nggak namanya siapa? Perkenalkan, namaku Rizka Andriana. Namaku Mala. Oke, ini aku mau nge-review soal Jalan Tunjungan nih. Mengapa kakak memilih Jalan Tunjungan sebagai opsi untuk menghabiskan waktu di akhir pekan? Soalnya Jalan Tunjungan ini tempatnya sangat unik dan juga sering dibuat kayak para wisatawan dari luar kota sebagai wisata ke sini juga. Jadi unik sekali. Oke, kalau begitu, di mana sih yang biasanya tempat yang sering kakak kunjungi saat berjalan-jalan di Jalan Tunjungan? Yang pertama itu ada mall, yaitu Tunjungan Plaza. Terus kayak di jalan ini, contohnya yang kafe di sini tuh yang paling terkenal itu Cafe Are. Oh, Cafe Are. Iya. Terus selain itu ada nggak tempat lain yang biasanya kakak? Gimana ya? Wismi. Iya. Iya. Terus biasanya kakak ke Jalan Tunjungan itu sama siapa? Sama teman-teman. Mungkin selain teman-teman sama keluarga ya biasanya. Iya, benar sekali. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Di atas batu, apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai luap dan terus tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan cari diriku. Persetan aturan cinta tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi mudah? Lagu cinta untuk akhir dunia. Sekarang aku nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan terus tak masuk logika.